Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Satres Narkoba Polresta Kendari menggagalkan penyelundupan ganja seberat 1 kg yang dikirim dari kota Medan melalui ekspedisi pengiriman ke kota Kendari. Polisi mengamankan 8 paket ganja yang dikemas dalam plastik bening beserta 2 orang pelaku yang hendak mengambil barang tersebut. Besar sekali perempuan ini. Ini bisa temani. Satres Narkoba Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ganja seberat 1 kg yang dikirim dari kota Medan melalui ekspedisi pada Sabtu 19 Agustus. Polisi berhasil mengamankan sebanyak 8 paket ganja yang dikemas dalam plastik bening beserta 2 orang pelaku inisial SAH dan IF yang hendak mengambil barang tersebut di Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wawah, Kota Kendari. Kasatres Narkoba Polresta Kendari AKP Bahri pada Minggu 20 Agustus menjelaskan pengungkapan penyelundupan narkoba tersebut berdasarkan informasi dari Bea Cukai Kendari. Berdasarkan keterangan dari kedua tersangka, barang tersebut dipesan melalui media sosial Instagram dengan harga 1,5 juta rupiah. Langsung ditangkap, diamankan, dan di TKP tersangka mengakui bahwa itu adalah barang pesanan yang dipesan melalui Instagram dan dikirim dari Medan. Barang ini barang dari Medan. Setelah itu tersangka dibawa ke kantor Polresta Kendari untuk diamankan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut, saat ini kedua pelaku ditahan di ruang tahanan Polresta Kendari. Kedua pelaku disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK telah merampungkan rekonstruksi ruas jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sepanjang 1,52 km. Pengerjaan jalan Antang Raya dibagi dalam 2 periode pengerjaan, yakni yang dikerjakan pada tahun 2022 dan 2023. Setelah sekian lama dinantikan oleh warga Antang, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi telah menyelesaikan rekonstruksi ruas Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sepanjang 1,52 km dengan lebar 7,5 meter. Hal tersebut disampaikan oleh Kadin Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Astina Abbas, pada Senin 21 Agustus. Pengerjaan jalan Antang Raya dibagi dalam 2 periode pengerjaan, yakni pada tahun 2022 dan tahun 2023, dengan waktu pelaksanaan 130 hari dan selesai tepat waktu. Raya ini panjangnya 1,52 km. Tahun 2022 ditangani 575 meter. Kurang lebih dananya 4 miliar, kemudian tahun 2023 ini kita tangani lagi 932 meter, kurang lebih kontraknya 9,8 miliar. Salah satu warga Antang, Andi Ningsih, mengaku perbaikan jalan Antang Raya sangat membantu percepatan mobilitas warga setempat. Sudah bisa menggunakan dengan lancar, tidak macet lagi, dan alhamdulillah warga-warga sini sudah mengapresiasi perbaikan jalan ini dengan baik. Dulu ini rusak parah ya Bu ya? Ya, parah sekali. Sering macet. Kini ruas jalan Antang Raya sudah dapat dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 2 dengan nyaman. Rekonstruksi jalan Antang Raya ini juga disertai pengerjaan drainase air.
Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam.
Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Ribuan umat Hindu mengikuti tradisi ngerebong di Pura Agung Petilan Parbongan, Desa Adat Kesiman, Kota Denpasar, Bali. Tradisi ngerebong yang memiliki arti berkumpul itu dilakukan 7 hari setelah Hari Raya Kuningan dan diwarnai dengan hadirnya puluhan penjor atau bambu tinggi yang melengkung berukuran besar yang dihias dengan meriah. Sejak Minggu pagi 20 Agustus, ribuan umat Hindu berduyun-duyun memasuki Pura Agung Petilan, Pengerebongan, di Desa Adat Kesiman, Kota Denpasar, Bali. Ribuan umat dari 32 banjar desa Kesiman ini mengikuti rangkaian prosesi tradisi ngerebong dengan melakukan persembahyangan di dalam pura. Tradisi ngerebong dilakukan setiap 6 bulan sekali, tepatnya seminggu setelah Hari Raya Kuningan. Dalam bahasa Bali, ngerebong memiliki makna berkumpul yang dalam kepercayaan umat Hindu, para dewa atau leluhur turun ke bumi dan berkumpul. Pengerebongan ini adalah semua masyarakat, semua baik itu secara leluhur segala macam susunan berkumpul di wantilan Pura Pengerebongan, di Pura Pengerebongan. Kalau esensinya zaman dulu itu mereka berkumpul untuk melakukan pesta. Sekarang dengan perubahan zaman, jadi sekarang mereka mempunyai susunan berkumpul. Dalam tradisi ngerebong terdapat rangkaian unik, yaitu membuat penjor atau bambu tinggi dan melengkung yang dihiasi daun kelapa berukuran besar dan megah. Tradisi ini pun menjadi daya tarik yang memikat bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang tengah berkunjung. Jadi kita di Kesiman ini mengembangkan penjor kekinian, tapi tidak menghilangkan esensi dari makna penjor tersebut. Dari makna penjor itu yang umum aja mungkin itu adalah simbol dari kemakmuran ya, simbol dari kemakmuran yang lebih disimpelkan lagi. Jadi ada istilah namanya pala bungkah, pala gantung yang ada di penjor tersebut. Keren banget sih, bagus banget. Kebetulan saya tinggalnya di Palembang dan emang tidak pernah ada acara-acara adat sebelumnya. Ini pertama kalinya melihat seperti ini, terkesan dan saya penasaran juga ini gimana bisa buatnya sebesar ini dan secantik ini gitu. Sangat-sangat terkesan, bagus banget. Adapun puncak tradisi upacara ngerebong berlangsung pada sore harinya. Sejumlah umat Hindu keluar dari Kori Agung bersama pelawatan makhluk spiritual Bali, yaitu Barong dan Rangda, bersama sejumlah umat yang dalam kondisi kesurupan, seperti menari, menangis, hingga atraksi ekstrim lainnya. Kondisi tersebut menjadi bagian dari upacara penyucian yang dianggap menetralkan kekuatan negatif dan menciptakan keharmonisan dengan alam. Pemirsa, Masjid Kuba 99 Asmaul Husna resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, pada Minggu 20 Agustus di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia menekankan Masjid Kuba 99 Asmaul Husna ini harus bersih dari kepentingan politik, golongan maupun kelompok.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meresmikan pembukaan Masjid Kuba 99 Asmaul Husna di Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 20 Agustus. Ia mengatakan masjid harus steril dari kepentingan politik, golongan maupun kelompok. Ia juga menegaskan Masjid Kuba 99 Asmaul Husna adalah ikon Provinsi Sulawesi Selatan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk beribadah dan wisata religi. Ya tidak bisa di sini, tidak bisa afiliasi politik dalam kegiatan, sebenarnya di mana saja, di masjid mana saja kan sama aja. Cuma di sini lebih ditekankan lagi bahwa indikasi-indikasi politik untuk apa segala macam untuk tidak masuk di Masjid Kuba, karena masjid ini kan tempat untuk ibadah, untuk tidak ada perbedaan apa. Kepala Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Andi Darmawan Bintang mengatakan masjid ini didesain oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ini masjid dimulai didesain itu oleh Pak Ridwan Kamil pada tahun 2016 atas permintaan Pak Gubernur Pak Syahrul Yassin Limpo pada saat itu, dan dituangkan dalam bentuk gambar lebih detail teknis yang bisa dikerjakan di lapangan oleh Pak Dr. Muhrid tadi yang sudah saya sampaikan waktu peresmian. Masjid Kuba 99 Asmaul Husna memiliki luas sekitar 2 hektar dengan daya tampung sekitar 13.000 jamaah. Pemirsa, tradisi lomba bidar tradisional kembali digelar di Palembang usai sebelumnya sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Gubernur Sumsel Hermanderu menyebut tradisi yang sudah menjadi warisan budaya ini harus terus diaktifkan ke depannya. Masyarakat Palembang memadati pelataran Benteng Kuto Besak menyaksikan lomba perahu bidar tradisional Minggu 20 Agustus. Warga memang sudah menantikan acara ini setelah selama 2 tahun vakum akibat pandemi. Sebelum menjadi tradisi peringatan HUT kemerdekaan RI, bidar awalnya merupakan tradisi perayaan ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina pada 1898. Terkait nilai sejarah ini, Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu meminta agar tradisi lomba bidar bisa terus dilestarikan. Ini bukan hanya sekedar warisan budaya, tapi ada nilai-nilai perjuangan di dalamnya. Maka saya yang minta ini berkesinambungan, jangan terputus. Kemarin sempat berhenti karena COVID itu, karena kita ada pembatasan. Bidar tahun ini diikuti 7 tim, masing-masing terdiri dari 55 pendayung. Mereka berlomba mendayung sejauh 800 meter, dimulai dari 35 ilir hingga Benteng Kuto Besak. Pemerintah Desa Soak Batok, Ogan Ilir akhirnya pulang sebagai pemenang dengan membawa hadiah senilai 25 juta rupiah. Pemirsa, Cina berhasil memperbarui akurasi perakiraan cuaca menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Pendekatan ini berhasil dikembangkan perusahaan Huawei yang diberi nama model AI Pangu Weather. Perusahaan Cina Huawei berhasil memperbarui akurasi perakiraan cuaca dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Penemuan ini diberi nama AI Pangu Weather, diklaim memiliki jaringan saraf 3 dimensi untuk perakiraan cuaca global. Kecepatan prediksi dapat mencapai 10.000 kali lebih cepat dibandingkan metode numerik tradisional. Ketajaman akurasi ini berguna menghadapi bencana cuaca. Pada peristiwa topan supermawar bulan Mei lalu, model Pangu mampu memprediksi jalur belokan angin 5 hari sebelum kejadian. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.